Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anggun Puspitasari dari kelas 1 Pendidikan Profesi Guru Prajabatan UNS tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kebutuhan bahan ajar. Bahan ajar yang saya susun ditujukan untuk kelas 2, semester 2, tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Bahan ajar ini terdiri dari 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan PPKN. Muatan pelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia. KD 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks, tulis, dan lisan. Indikator 3.5.1, menyebutkan kosakata baru dalam puisi anak tentang lingkungan. Indikator 3.5.2, mengartikan kosakata baru dalam puisi anak tentang lingkungan. Indikator 3.5.3, menjelaskan cara membaca indah puisi anak. Materi pembelajaran dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, teks puisi anak yang berjudul Nyur Hijau. Yang kedua, cara membaca indah teks puisi anak yang berjudul Nyur Hijau. Kegiatan pembelajaran dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, peserta didik membaca teks puisi yang berjudul Nyur Hijau. Yang kedua, peserta didik menyebutkan kosakata baru yang ditemukan dalam teks puisi anak yang berjudul Nyur Hijau. Yang ketiga, peserta didik mengartikan kosakata baru dalam teks puisi yang berjudul Nyur Hijau. Yang keempat, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang cara membaca indah puisi anak yang berjudul Nyur Hijau. Yang kelima, peserta didik memperhatikan video pembacaan teks puisi yang berjudul Nyur Hijau. Dan yang terakhir, peserta didik mengoreksi kesalahan pembacaan teks puisi anak yang berjudul Nyur Hijau berdasarkan video yang sudah ditayangkan oleh guru. Sumber belajar yang digunakan ada 2. Yang pertama, buku guru kelas 2 tema 5 pengalamanku. Yang kedua, buku siswa kelas 2 tema 5 pengalamanku. Jenis bahan ajar yang akan dibuat yaitu handout. Muatan pelajaran yang kedua yaitu matematika. KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikator 3.6.1, menjelaskan alat untuk mengukur panjang. 3.6.2, mengidentifikasi cara melakukan pengukuran panjang dengan satuan baku. Materi pembelajaran untuk muatan pelajaran matematika yaitu pengukuran panjang dengan satuan baku. Satuan baku yang digunakan di sini yaitu cm. Kegiatan pembelajaran yang pertama, peserta didik bertanya jawab dengan guru tentang alat yang dapat digunakan untuk pengukuran panjang. Yang kedua, peserta didik bertanya jawab tentang cara melakukan pengukuran panjang anggota tubuh dengan satuan baku yaitu cm. Yang ketiga, peserta didik dengan bimbingan orang tua melakukan pengukuran panjang bagian tubuh dengan satuan baku. Yang keempat, peserta didik mencatat hasil pengukurannya pada LKBD yang sudah disediakan. Kegiatan pembelajaran ini merupakan kegiatan pembelajaran yang disusun untuk pembelajaran daring, sehingga diperlukan bimbingan dari orang tua di rumah. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku guru kelas 2 tema 5 pengalamanku dan buku siswa kelas 2 tema 5 pengalamanku. Jenis bahan ajar yang akan dibuat yaitu handout. Muatan pelajaran yang ketiga yaitu PPKN KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Indikator 3.1.1, menganalisis contoh penerapan sikap adil yang sesuai dengan pengamalan sila kelima. Materi pembelajaran yang pertama yaitu sikap adil sebagai pengamalan sila Pancasila kelima di lingkungan rumah. Kegiatan pembelajaran yang pertama, peserta didik membaca teks tentang penerapan sikap adil di rumah. Yang kedua, peserta didik bertanya jawab tentang contoh penerapan sikap adil di rumah.
Yang terakhir, peserta didik dengan bimbingan orang tua menuliskan contoh sikap adil di rumah pada LKPD yang sudah tersedia. Sumber belajar yang digunakan yang pertama buku guru kelas 2 tema 5 pengalamanku dan buku siswa kelas 2 tema 5 pengalamanku. Jenis bahan ajar yang akan dibuat yaitu berupa handout. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.